Wakaza, dan begitu juga pinahwil akli atau ukli, nggak apa-apa, pada semacam makan, wasurbi dan minum, watalipi dan mengarang, wal iktihali dan memakai sifat. Itu jadi sebagaimana di dalam wudu atau ketika wudu sunnah membaca bismillah ya. Kalau paling sedikitnya bismillah, sempurnanya mah bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahkan seandainya kelupaan ya, itu tetap masih sunnah baca bismillah. Tapi di tengah-tengahnya ya. Tapi bacanya beda. Kalau awal mah tadi bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, kalau di tengah-tengah mah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, itu bukan hanya wudu, termasuk seperti mau makan tuh sunnah baca bismillah. Kalau lupa atau bismillah di tengah-tengah baru ingat, saking nafsunya. Iya. Itu sunnah ya. Iya. Iya. Nah, minum juga sama. Minum di awal saking hausnya, blok-blok, belum baca bismillah. Udah bismillah awal wa akhir. Mengarang kitab, kalau ingat dari awal bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saking semangatnya, tengah-tengah baru ingat bismillahi awal wa akhir. Pakai sifat. Karena tadinya terpesona ya. Iya. Dia itu sesifat aja. Ya, maksudnya kan awal juga bismillahirrahmanirrahim. Ini mah karena terpesona, dia karena cakep lima ya. Iya, sesifat ibarat kena baru ke malam ngaji ini. Itu tetap sunnah. Baca bismillahi awal wa akhirah itu. Nah, kalau udah beres mah enggak sunnah ya. Nah, pokoknya mah kesunahan baca bismillah baik ketika wudu, makan, minum, ngarang kitab umpamanya ataupun pakai sifat, yaitu mimayusanu, setiap perkara yang disunatkan lahu baginya atas niat membaca bismillah aja. Ya, pokoknya mah setiap yang baik-baik lah. Sebagaimana pernah kan sebelumnya ya, hukum baca bismillah itu ada yang sunnah, bahkan ada yang wajib. Ya, jangan yang makruh aja, apalagi yang haram. Tapi tentunya makruh juga makruh jati. Begitu juga yang haramnya. Yang haram jati kan kemarin kalau haram sifat mah seperti ketika wudu pakai air gasaban ya, kan itu tetap sunnah. Enggak mantap jadi haram gitu. Nah, jadi itu tuh. Ya, termasuk sunnah jati tuh, makruh jati tuh nggak boleh. Tapi kalau makruhnya sifat mah seperti makan jengkol, pete, enggak itu. Tuh, dan perlu ketahui juga di dalam syaratnya ada tuh. Jadi kan kalau ingat dari awal baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau di tengah-tengah itu baru ingat bacanya bismillahi awal wa akhir. Tapi kalau memang hubungan suami istri mah jangan di awal banyak lupa baca bismillah, di tengah-tengah baru ingat bismillah awal wa, jangan. Itu ada larangan lagi. Wal mankulu, dan kaul yang dinukil itu dipindahkan ya. Ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i, berarti dari kitab Al-Um ini ya. Wakasirin, dan kebanyakan daripada ulama minal ashabi, khususnya daripada
sahabat-sahabat Imam Syafi'i, maksudnya adalah imam-imam ya yang bermadzhab Syafi'i gitu, seperti Imam Rafi'i, Nawawi dan seterusnya lah. Ana awala sunani, sesungguhnya permulaan kesunahan ya atas miatu itu adalah membaca bismillah. Tuh, jadi kalau menurut kaul yang dinukil dari Imam Syafi'i ini, ya berarti dari kitab Al-Umm umpamanya, ya bahkan dan kebanyakan ulama dari mazhab Syafi'i, seperti tadi Imam Rafi'i umpamanya. Nah itu sebenarnya mah permulaan kesunahan wudu itu adalah baca bismillah, tuh sama ya, berarti sependapat tuh. Gitu ya. Bahkan wabihi, dan dengan adanya mangkul Imam Syafi'i jazama, telah memastikan An-Nawawi, Imam Nawawi fil Majmu'i, di dalam kitab Majmu' wa ghairihi, dan selainnya. Itu bahkan ya dengan adanya kaul yang dinukil, yang diambil daripada Imam Syafi'i, bahwa awal kesunahan wudu khususnya itu membaca bismillah, makanya Imam Nawawi memastikan, mematamkan ya di dalam kitab Majmu' dan selainnya. Ya mungkin seperti tahqiq ya. Itu banyaklah kitab-kitab Imam Nawawi itu ada di kitab Fawaidul Maqiyah ya. Nah, payanwi, terus gimana kalau begitu? Payanwi, maka orang yang wudu itu niat maha ya bareng atau setelahnya baca bismillah inda ghuslil yadaini, ketika membasuh kedua tangan. Jadi itu mestinya mah tuh orang yang wudu di samping baca bismillah ya, ini ketika mau membasuh tangan ya, epek-epek kalau bahasa kampungnya mah. Nah itu juga niat. Nah bagaimana sih kan niat? Makanya ketika membasuh muka, itu mah niat yang wajib ya. Jadi di wudu itu niat ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib mau dijelas dari muka itu mah ya. Nah kalau yang sunnah mana ketika epek-epek, ketika membasuh kedua tangan. Nah tujuannya apa? Tujuannya mah supaya tuh yang namanya membasuh tangan, kemudian ke kemur, ke hidung, itu jadi udah masuk ibadah gitu. Gitu ya. Nah makanya itu amalkan ya. Tapi nih beda. Waqala, dan telah berkata jamun segolongan ulama mutaqaddimun yang terdahulu. Inna awalaha, sesungguhnya permulaan kesunahan wudu as-siwaku itu siwak. Summa ba'dahu, kemudian setelah siwak atasnya itu baru baca bismillah. Jadi kalau kata ulama mutaqaddimun mana? Ulama mutaqaddimun itu dari tahun 500 ke sono. Ya. Kalau kesininya itu namanya mutaakhirin. Mutaakhirun. Jadi kalau dari 500 seperti 400, 300 ya, 200, nah itu namanya ulama mutaqaddimun. Kalau 200, 100 makanya itu bisa tabiin, bisa sahabat ya. Nah kalau dari 500 ke sini seperti 500, 600, 700 dan seterusnya sampai kemari ya, itu namanya ulama mutaakhirin. Nah ini kalau kata ulama mutaqaddimun mah permulaan kesunahan wudu itu bukannya baca bismillah, tapi nyiwak. Nyusur nanti ya secara panjang lebar ada pembahasan tentang siwak ya. Nah, setelah siwak baru baca bismillah tuh. Nah, di sini beda kan ya? Kalau menurut ulama mutaqaddimun mah itu yang pertama kesunahan wudu adalah bukannya baca bismillah tapi nyusur. Setelah nyusur baru baca bismillah. Tapi kalau menurut
ulama mutaakhirin mah seperti khususnya Imam Nawawi itu ya. Imam Nawawi. Nah, itu mah tetap yang awal ke sunan wudu mah baca bismillah. Nah, di sini beda. Nah, ketika beda nih antara ulama mutaqaddimun dan mutaakhirun, nah itu yang kudu diambil adalah ulama mutaakhirun. Berarti yang lebih kuat di sini adalah tadi pendapat Imam Nawawi ya. Karena termasuk mutaakhirin dan itu bisa menjelaskan pendapat ulama-ulama terdahulu gitu tuh. Gitu. Jadi tetaplah sunahnya mah yang pertama ketika wudu adalah baca bismillah. Baru mungkin nyusur ya. Tapi ada lagi pendapat gini. Kalau dari bacaan itu memang bismillah. Ya. Kalau dari pekerjaan itu nyusur tuh, ada yang gitu tuh. Ya sebenarnya mah tuh nyusur dulu baca bismillah juga tuh. Ya sama aja itu mah. Sunah-sunah semua ya. Yang penting mah semua dikerjain. Gitu ya. Nah, parun. Ini suatu cabang yang masih ada kaitannya dengan kesunahan membaca bismillah. Makanya tusanu disunahkan atas miatu membaca bismillah litilawatil Qur'ani karena satu membaca Al-Qur'an. Jadi sunah tuh. Artinya kalau dibaca ya, kalau tahu itu sunnah berarti baca dapat pahala. Kalau enggak matu enggak. Sunnah membaca bismillah satu karena hendak baca Quran. Itu baik itu nanti ya. Nah bagaimana kalau baca Qurannya di tengah-tengah surat nih kan kadang-kadang ada nih ya. Orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang kalau memang itu dari awal dia baca bismillah. Tapi kalau udah di tengah-tengah mah nggak baca bismillah. Gak ada tuh. Biasanya tuh kalau orang-orang sekarang tuh ya. Itu biasanya di kota-kota gitu tuh. Kalau di kampung mah enggak ya. Ya tapi di kampung sekarang mah banyak ketularan lagi. Ya gitu. Nah di sini ya situ juga tuh di masjid itu ketularan tuh. Ya. Walau min asna suratin tuh, walaupun di tengah-tengah surat tetap aja baca bismillah sunnah. Ya taruhlah seperti awal surat semuanya. Katakan lagi surat Al-Baqarah ya. Banyak bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin dan seterusnya. Itu mah ketahuan dari awal. Di tengah-tengah juga mestinya seperti kan di tengah-tengah surat Al-Baqarah ada kan ayat kursi ya. Tuh. Dia umpamanya di sholat atau di kapan aja dah. Baca ayat kursi. Itu sunnahnya mah tetap baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum dan seterusnya gitu. Gitu tuh. Baca bismillah. Ya kecuali nanti ada tuh kalau bacanya surat At-Taubah ya. Itu mah jangankan di tengah-tengah, di awal juga. Itu mah ya iya ada larangan baca bismillah. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang mengatakan surat At-Taubah memang surat perang. Jadi udah nggak ada istilah kasih sayang gitu ya. Dan ada juga pendapat mengatakan surat At-Taubah itu masih rangkaian surat sebelumnya, makanya nggak usah baca bismillah gitu ya. Kalau itu memang ya. Tuh. Nah, sunnah baca bismillah ketika membaca Quran walaupun di tengah-tengah surat tuh ya. Ini baik fi sholatin di dalam sholat au kharijah atau di luar sholat sunnah aja.
Jadi bukan di luar sholat, di dalam sholat juga sama sunnah. Walaupun sekali lagi tadi bukan dari awal bacanya, di tengah-tengah lah kadang tetap sunnah ya. Itu diantaranya kesunahan baca bismillah. Kemudian wali guslin, dan karena mau mandi itu sunnah ya baca bismillah, terutama yang namanya mandi junub ya. Itu sunnah baca bismillah. Wa tayamumin, dan tayamum itu sama wudu aja tayamum ya. Sunnah baca bismillah. Bahkan ya dia mah masih kayak wudu, berarti kalau memang lupa ya di awal, ya tengah-tengah juga tetap masih ada kesunahan dengan membaca bismillah ya awal wa akhir. Bahkan wazibin, menyembelih ya, itu sunnah baca bismillah. Nah mungkin ada pertanyaan ya, kan yang namanya bismillah mah itu kesana kasih sayang. Nah sementara kalau orang yang namanya nyembelih mah itu kesannya udah nggak ada kasih sayang gitu ya. Nah memang kalau dari motongnya itu kesannya memang sadis ya. Tapi untuk yang dipotongnya itu, setelah dipotong, nah itu harus seperti dikasih sayangi ya. Bahkan memang kalau mau motong juga tuh adabnya, itu kudunya mah dimpanin dulu ya, kudunya mah gitu. Iya, empanin dulu, jangan basi lah dipancung, ngapain ntar juga dipotong iya cerai gitu ya, pan biasa gitu. Iya, ya sekedar aja gitu. Iya, tuh kasih minum gitu ya. Jangan mentang-mentang mau dipotong ya. Iya, iya, iya. Kemudian atau apa, pisaunya juga kudu tajam lagi. Iya, ukuran langsung set. Oh, itu kayak orang-orang Arab itu kalau motong, masya Allah ya. Itu motong onta. Onta emang nggak ditidurin, Kim? Barinya akaknya. Langsung set set aja. Coba ada di YouTube ya. Masya Allah itu. Itu goloknya tuh. Cuma dia mah kan onta mah panjang tuh Kim ya. Onta mah panjang ini lehernya ya. Itu dia mah jangan, kan kalau yang ini mah lebih ini ya, lebih dekat ke kepala ya. Kalau onta mah justru di sini. Sebab kalau di sini mah rada susah, rada tinggi ongkok gitu ya. Nyampe tuh ya. Dan memang ini di sini enaknya ya. Gitu tuh. Itu tajam. Jangan sampai digodot-godot ya. Iya, apalagi umpamanya sampai ganti golok lah apa, kan ada tuh viral ya. Bagaimana tuh, itu memang kalau seketika sih oke-oke aja, tapi kalau sampai ada jeda gitu ya, itu nggak boleh. Itu kalau motong karena umpamanya nggak mempan ya, goloknya muntul atau gimana ya, kemudian ganti golok, itu kalau seketika masih mending. Tapi kalau ada jeda kesannya, itu nggak boleh dah. Makanya tuh ada kadang-kadang gini, motong itu yang kebanyakan yang awet mah itu teh yang bebek apa namanya itu, bebek Persi ya. Iya, bahkan kadang-kadang terbang dia mah ya tuh. Iya, nah itu jangan potong lagi lah, nggak boleh, nggak boleh. Kalau 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 mau dipotong tunggu 1 hari 1 malam. Boleh kalau 2 hari mah iya. Iya. Kalau hari itu juga mah apalagi langsung keselnya salam aja sama mati. Iya. Penggal ya karir lehernya ya. Iya, potong itu langsung ya. Itu nggak boleh. Ya, kalau nggak boleh itu kan menang, seperti itu diperkira. Iya. Begitu ya. Iya. Gitu. Jadi hati-hati tuh. Sebab walaupun dipotong, kalau nggak sesuai dengan aturan,
itu bisa jadi bangkai gitu ya. Ya walaupun yang namanya motong itu kan suka ada loh katanya kayak emang bagusnya mas bagusnya gitu kayak orang dulu mah nih kalau potongan termasuk ayam ya itu nyariin orang yang ahli ibadah bangsa toko gitu ya itu sekampung tuh pada ke situ semua dulu mah ya sekarang mah ya asal ada di pasar juga kan semua maunya aja gitu ya. Ya sebenarnya memang boleh-boleh aja, boleh ya, selagi di orang Islam. Ya, membaca bismillah nggak wajib nggak. Jadi yang jadi wajib mah orang motong kudu Islam. Terus ya tentunya leher itunya putus gitu ya. Nah, bagaimana kalau umpamanya baiknya sih itu jadi ke orang-orang soleh gitu yang suruh motong. Jadi jangan sembarangan ya ke orang dulu tuh. Makanya potongan juga anak-anak ada, khususnya kambing ya, kambing nih. Itu ada yang bau, ada yang enggak. Itu bisa ketengah itu. Iya. Biasanya kalau orang yang potongan kalau kali yang bau itu menunjukkan itu. Jadi hatinya itu biasanya. Iya. Iya walaupun dia banyak katakan ahli ibadah ya, ditokohin ya. Kalau umpamanya potongan masih bau, ya itu berarti dia udah menunjukkan hatinya dia. Ya iya rada inilah gitu ya kayak kayak biji kedongdong gitu lah. Iya. Ya, walaupun memang ada trik juga sih supaya nggak bau ya, gitu ya. Ada juga katanya kalau memang pengen nggak bau begini begitu ya ada juga memang gitu. Nah mungkin itu ya yang masih terkait dengan Bismillah kesunahan-kesunahan wudhu khususnya ya dan insya Allah nanti baru kesunahan wudhu berikutnya tentang membasuh kedua telapak tangan. Mungkin cukup mudah-mudahan manfaat wallahu a'lam bishawab.